Selamat pagi anak-anak kelas 4B. Hari ini kita melanjutkan tematik kita di tema 5, yaitu tentang pahlawan-pahlawan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan, salah satunya dari kerajaan Islam, yaitu Sultan Mataram. Sebelumnya juga kita sudah mempelajari beberapa pahlawan atau tokoh-tokoh yang ada pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan pada masa Islam. Oke, kita akan mulai mempelajari tentang yang pertama, yaitu tentang Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat di Jawa. Sultan Agung adalah salah satu raja yang terkenal yang hidup pada masa Islam, yaitu Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriyah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, anak-anak, tadi itu adalah salah satu raja yang terkenal yang hidup pada masa Islam, yaitu di Raja Mataram. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Itu salah satunya adalah Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dustede di Saparua atau yang dikenal sebagai benteng Belanda. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda pun akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta dan keadaan menjadi berbalik. Belanda semakin kuat dan rakyat Maluku semakin terdesak. Akhirnya, Patimura tertangkap oleh Belanda. Tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, anak-anak, itu adalah kisah dari Kapitan Patimura yang telah berjasa bagi bangsa Indonesia melawan Belanda. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari para pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, dan orang yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Haji Soekarno. Kita akan mempelajari dulu atau membahas tentang Ki Hajar Dewantara. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda juga digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda.
Pada tanggal 3 Juli 1992, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman Siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya, Insinyur Haji Soekarno. Insinyur Haji Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah ia tamat sekolah menengah pertama, diselesaikannya di Surabaya, ia pun melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Insinyur Soekarno juga merupakan Presiden pertama Republik Indonesia yang selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Orang yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila yaitu I.R. Soekarno sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Insinyur Soekarno juga menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa besar yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Nah, upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran juga sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Nana hari ini. Kita sudah mempelajari beberapa tokoh pahlawan nasional yang telah berjasa bagi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Oke, untuk selanjutnya akan Ibu kirimkan catatan serta tugasnya di Google Classroom. Silakan melanjutkan pembelajaran.